Kocak guys, kocak asli. Prabowo dipermalukan sama masyarakatnya sendiri. Nih, tonton nih. Kocak. Inilah momen ketika Presiden Prabowo akan membacakan teks pidato namun dijawab serempak oleh buruh dengan jawaban yang mengagetkan. Ragu-ragu, saudara-saudara sekalian. Bagaimana ini ada pidato yang bagus sudah disiapkan? Perlu saya bacakan? Ini udah bagus ini. Apabila seorang pemimpin hanya bersuara secara lantang akan memikirkan rakyatnya, tapi sebenarnya dia tidak mampu, maka menurut Ibnu Khaldun, dalam hitungan tidak lama pemimpin yang seperti ini akan diinjak-injak oleh rakyatnya sendiri. MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Negara orang, negara kaya mau kau urus, mainan orang itu aja rudal. Sekali tembak miliaran itu satu peluru. Kayak hujan rudal orang itu antar negara. Yang meninggal cuma 3, yang meninggal cuma 7. Kita belum lagi kita ditembak, baru balon hijau meletus kita udah mati duluan. Mati kelaparan, mati gara-gara mencuri labu siam, mati gara-gara mencuri segenggam beras, meninggal gara-gara nggak bisa beli pena sama buku. Tulisan gas kita aja masyarakat miskin. Udahlah kita dikatai miskin, disuruh hemat lagi. Coba buka dulu pemikiran, otak besar, otak kecil, agak digoyang-goyangkan dulu kepala itu biar agak encer dulu pemikiran. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Omongannya ngedabrus. Alah, entut berut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel? Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai usia yang panjang dan berkah tentunya dan manfaat. Dan senang sekali saya bisa kembali menjumpai sahabat dimanapun berada yang menonton channel ini setelah beberapa hari absen dikarenakan berbagai kesibukan pekerjaan. Sahabat channel, apakah ini sebuah karma atau apapun itu namanya? Setelah saya amati sindiran, komentar, dan cemoohan netizen ini dialamatkan kepada Pak Bowo gitu ya. Dan tentu ini saya pandang kok semakin tak berwibawa begitu ya, setelah netizen begitu berani menyampaikan beberapa statementnya di medsos. Dan tentu saja dahsyatnya sindiran, cemoohan, kritikan itu bagai luar biasa ya, bagai tsunami gitu ya, tsunami kritikan, tsunami sindiran dan lain sebagainya. Dan kita akan saksikan beberapa video tambahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada sahabat subscriber yang selalu menonton channel ini, dan juga pada para penonton yang non-subscriber yang menemukan channel ini dan kemudian menontonnya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan silahkan subscribe jika dianggap ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan
ya. Dan kita akan simak beberapa video tambahan yang merupakan sebuah reaksi dari berbagai kalangan netizen yang bertebaran di media terutama di TikTok. Dan tentu saja mudah-mudahan ini bermanfaat dan sedikit hiburan juga bagi sahabat sekalian yang menonton saat ini. Dan juga saya ajak untuk menonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan kita akan tonton video-video berikutnya yang merupakan kelanjutan dari keseruan komentar-komentar netizen yang bertebaran di medsos. Selamat menyaksikan dan semoga sehat selalu. Saya buktikan kepada saudara, Saya terima pembuktiannya saudara-saudara. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, Harun Alif sebagai artis lampu merah Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. saya percaya sama 1 juta lapangan kerja. Jangankan 1 juta, 10 juta, 500 juta, 1000 juta, saya pun percaya. Kalau saya nggak percaya takutnya Bapak gebrak-gebrak meja. Masalahnya gimana murid yang keracunan itu bagaimana? Masalahnya gimana nasi 15.000 itu lauknya semangka? Itu dihasilkan dari MBG. Ngerungokne Prabowo ngomongnya rasanya kayak kiamat maju sehari. Masa sih mas? Tenan. Gitu. Motor arepe kabeh ganti listrik. Omah ganti genteng kabeh jare. Yuh. Mending sampeane sing diganti, Pak. Rasa jadi presiden neh. Yang minggir yang medun ae. Ganti liyane sing iso nggih kebijakan sing tepak gawe rakyate. Wis rakyat susah mata pencaharian, golek penggawean susah. Betul. Golek pangan angel. Angger ngomong kok angger ceplos ae. Rasane kaya arep kiamat lho lah ngrungokne omonganmu iki, Pak. Tenan. Wis praye rasa dadi presiden. Ketun aku tenan-tenan milih ini. Orang yang dulu pernah kabur, sekarang minta rakyatnya untuk kabur. Check it out. Ada yang mau kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Ya. Silakan. Mau kabur kemana? Mungkin kalian lupa, dulu ada orang yang pernah kabur dari negaranya ke Yordania, hampir stateless, tidak punya keluarga negaraan. Lalu dia diselamatkan oleh seorang perempuan bernama Megawati. Tanpa Megawati, mungkin tidak ada negara yang bisa dipimpinnya hari ini. Nah, orang itu sekarang menjadi presiden, dan kemarin beliau berpidato dengan gagah. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Udah jadi presiden gagah banget. Dulu ngapain kabur? Ada yang mau kabur? Kabur aja. Mungkin ke Yaman? Silahkan. Bahasanya mirip banget buzzer yang anti anak abah. Mak tuh langsung mikir, tersentak, duduk sebentar. Presiden yang dulu diselamatkan dari stateless alias orang yang tidak punya keluarga negaraan, sekarang menyuruh rakyatnya kabur. Seorang presiden yang anti kritik, reaksioner, dan terlalu sering nantangin rakyatnya. Dia lupa dia ngatur negara ini pakai uang rakyat, bukan pakai uang bapak moyangnya. Luar biasa, 5 bintang. Kalian harus paham, yang mau kabur ini bukan rakyat yang hidupnya enak, tapi anak muda cerdas yang sudah berusaha keras dan negara tidak memberi ruang. Beda dengan anak presiden yang dicariin kerjaan sama bapaknya. Sementara presidennya ngomong, kabur aja loh ke Yaman. Seperti kakek tantrum, ditegur cucu, lalu ngambek. Nah, itulah seharusnya kalau dia bijak, dia akan memeluk dan berkata kepada anak-anaknya, hei anak-anakku, jangan kabur, ayah di sini. Mari kita bangun negara ini bersama-sama. Pemimpin yang anti kritik adalah pemimpin yang takut rakyatnya terlalu pintar untuk dibohongi. Dan seperti yang Ray Rangkuti bilang, ketika yang kabur ke Jordania bisa menjadi seorang presiden. Jadi kira-kira kalau rakyat kabur ke Yaman, kira-kira pulangnya jadi apa? Presiden. Mata saya masih terang Pak Prabowo. Lihat nih video Pak Prabowo, keren. Matanya burem, Indonesia gelap. Ada yang mau kabur, kabur aja. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo.
Luar biasa. Top. Setelah Anda menonton video Pak Prabowo ini, apa yang Anda pikirkan? Prabowo sedang menghadapi masalah apa yang pada akhirnya dia mampu mengeluarkan kata-kata seperti itu? Menurut saya, pertama, Prabowo berhasil memecah isu publik, dan hari ini kita mendengar pidato Presiden Prabowo dengan menyebut kata mata burem, kabur aja ke Yaman. Ini dari sisi komunikasi publik dapat kita lihat bahwa Presiden Prabowo berusaha mengalihkan isu. Karena kalau kita perhatikan gaya pidato Prabowo emang seperti itu. Memang ya terkesan memang apa adanya. Tapi di balik pernyataan itu dapat kita lihat bahwa Prabowo sangat egois dan arogan. Bagaimana tidak, pernyataan dan dalam pidatonya itu tidak bisa melahirkan interaksi yang meneduhkan. Yang kedua, pola pidato yang bisa merajut persatuan. Bahwa sebagai seorang pemimpin itu menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik rivalitas politiknya, baik pembencinya, baik mengkritiknya, Anda adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya Anda memiliki sebuah resiko, akan dikritik, akan dihujat, akan dihina. Ini resiko. Tetapi ketika Pak Presiden bekerja dengan baik, mengabdikan diri dengan baik, saya kira Anda akan mendapatkan tsunami pujian. Tapi sebaliknya, ketika Presiden Prabowo beserta dengan kabinetnya tidak bisa bekerja dengan baik, yang terjadi adalah tsunami hinaan, tsunami kritik. Kan begitu. Itu kan sudah menjadi hukum alam. Yang baik akan dipuji, yang buruk akan dicela. Itu kan sudah menjadi hukum alam. Betul. Hei, koruptor. Hei, antek. Hidup Jokowi!